Orang-orang Jepang itu ada tradisi bangun pagi hari, tapi secara kerohanian mereka kurang. Makanya angka pembunuhan terhadap diri yang kita sebut bunuh diri itu setiap hari ada. Maka kalau diajak zikir pada sholat subuh itu gak usah malu-malu, keluar aja suaranya, la ilaha illallah. Dicek jantungnya bunyinya apa? Bukan duk, bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Dokter jantungnya bingung, saya halu atau gimana ini? Maka dipanggil dokter yang lain, kamu dengerin ini benar gak telinga saya? Didengar oleh dokter kedua, oh, iya. Bunyinya apa? Allah, Allah. Subuh yang diberkahi Allah, salah satu warisan baginda Rasulullah SAW adalah menghidupkan subuh. Dari sebelum orang bangun, kita sudah bangun. Seandainya semua umat Islam menjaga sunnah ini, insya Allah tidak ada kemunduran di kalangan umat Islam. Kemunduran yang paling berbahaya bukan kemunduran kemajuan teknologi, bukan di bidang teknologi, tapi yang paling berbahaya yaitu kemunduran rohani. Orang-orang Jepang itu ada tradisi bangun pagi hari sebelum mereka modern hari ini, tapi secara kerohanian mereka kurang. Makanya angka pembunuhan terhadap diri yang kita sebut bunuh diri itu setiap hari ada. Artinya kemajuan peradaban zahir mereka tidak membuat bahagia rohaninya. Maka kalau diajak zikir pada sholat subuh itu gak usah malu-malu, keluar aja suaranya, la ilaha illallah. Dengan rohaninya, dengan jiwanya, dengan raganya, bersamaan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mata ini terisi oleh data-data duniawi, handphone kita ini kan sekarang pintu ke semua alam, ya, benar ya? Handphone itu yang jadi hijab hari ini. Nah, sebelum kita menikmati dunia-dunia internet itu, kita buka dulu Google dalam kolbu, dan pembukanya hanya dua nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang paginya dimulai dengan menyebut nama Allah dan nama baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Hadis itu kualitasnya ada yang valid disebut sahih, ada yang valid tapi kurang sedikit namanya hasan, ada yang dhaif, lemah. Ini hadisnya hasan. Nanti di akhirat akan ada orang yang ketika dihisab dan ditimbang amalannya tidak ada yang lain. Dibuat laporan, jadi nanti itu amalan kita di print semua. Printannya itu disebut sijil. Sijil itu bahasa Arab artinya laporan amal, tulisan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ada seorang hamba Allah ketika sijilnya diterbitkan di akhirat nanti, sejauh mata memandang, sepanjang umur dia tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira kalau begini siapa yang ngambil? Malaikat neraka atau malaikat surga? Yang mau narik dia siapa kira-kira? Malaikat neraka pasti. Malaikat azab, bukan malaikat rahmat.
maka malaikat azab segera belenggu dia, lalu tarik dia ke pintu neraka. Tapi tiba-tiba ada khitab, al-khitab al-qudsi min hadratil quddus, ada kalam dari Allah yang maha suci. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian membedah dan menimbang isi dadanya? Baru kemudian para malaikat sadar, ternyata malaikat itu tidak menghisap isi kolbu. Tugasnya cuma menghisap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dibukalah dada orang ini, diambil bagian kirinya yaitu jantungnya. Ternyata jantungnya berdenyut, tapi denyutnya bukan seperti duk duk duk. Denyutnya berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Di hadis Imam Al-Baihaqi lebih detail lagi, lebih sederhana lagi. Ketika dibuka kalbu orang ini, yang ada cuma satu lafaz, Allah, Allah. Jadi jantungnya itu menyebut Allah. Saya kira ini cuma terjadi hari kiamat. Ternyata ada seorang mursyid ketika dia koma, dia sakit, dicek di Malaysia oleh seorang dokter jantung. Itu kan jantung ada alat ngeceknya. Jangankan orang yang sudah begini tubuhnya, baby, janin, itu bisa dicek jantungnya. Ada alatnya, gak mahal juga itu alat. Ketika ada seorang syekh ahli zikir qalbu sakit, dicek jantungnya. Jantungnya bunyinya apa? Bukan duk, duk, bukan ini. Bukan begitu bunyinya. Bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Dokter jantungnya bingung, saya halu atau gimana ini? Maka dipanggil dokter yang lain, kamu dengerin ini benar gak telinga saya? Didengar oleh dokter kedua, oh, iya. Bunyinya apa? Allah, Allah, Allah. Gak percaya juga, panggil perawatnya, sama. Ternyata ini tidak hanya di hari kiamat, tapi mulai terjadi hari ini. Barangkali itulah makna ayat. Ya, siapa yang buta di dunia dan lebih buta di akhirat, itu buta qalbu. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang bukan Allah, mulai pagi ini carilah ilmu zikir qalbu itu. Supaya apa? Kita ini nggak tahu sholat kita diterima apa enggak, kan nggak ngerti Pak. Tadi kepikiran dunia nggak Pak? Atau tahu-tahu imam udah waladhdallin, nah, sholatnya kayak gitu nggak diterima. Ya, tahu-tahu imam udah ruku aja. Karena kita belum merasakan siapa yang kita sembah dalam sholat. Karena sholat itu bahasa Arab, mending bahasa lama, sembahyang. Menyembah Allah, Allah yang maha ulama kita. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Daud, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya? Siapa yang sanggup bersama Allah? Bersama nama Allah cuma qalbu. Sebelum makan bisa zikir Ustaz? Bisa ya? Kalau lagi makan bisa zikir nggak lidahnya? Lagi makan? Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Maka orang Arab dulu punya kaidah, al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini hanya terjemah isi qalbu. Jadi yang sebenarnya al-aslu ma fil fuad wal far'u tarjumanul lisan.
Pokoknya ada di dalam kolbu. Ini cabangnya. Beragama hari ini, khususnya agama Islam, sepertinya terjebak kepada beragama secara simbol. Coba aja lihat 2016 sampai 19, takbirnya luar biasa, tapi kita nggak menang. Kenapa? Karena cuma pakai, ya, yang dibentak ustadz lagi, ustadznya ahli zikir. Cari mati, matiin kolbu dia. Saya pernah dibentak Pak sama jamaah pakai takbir. Cuma kata kita ngajarin, udah, Islam tidak anti politik. Cuma masjidnya milik bersama. Kamu jangan bawa-bawa satu pilihan. Langsung Allahu Akbar, lu kita takbirin balik. Tumbang juga tuh orang. Takut, suruh masuk takut. Takbirin di luar masjid. Masuk. Kamu sini takbir depan saya. Mana yang kuat kita takbir? Gak ada yang berani. Takbirnya dengan kebencian. Berarti itu bukan membesarkan Allahu Akbar, tapi dia membesarkan kebencian. Kebencian akbar. Bukan begitu cara orang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita besarkan bukan Allah, yang kita besarkan kebencian. Saya bukan lagi ngasih jimat Pak, tapi ada yang mau maju politik, tadi kan udah tutup ya tahun lalu ya. Kalau mau menang, antum besarkan Allah dalam qalbu, udah mudah semuanya. Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Nah, lanjutan hadis tadi. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu jantung ambil jantungnya, timbang dengan semua kesalahan dia yang kalian katakan sepanjang mata memandang. Apa yang terjadi? Ditimbang, jadi dihisap dulu baru ditimbang. Ketika ditimbang, adakah yang lebih berat dari nama Allah? Waladzikrullahi akbar, ayat yang sering dijadikan ayat penutup khutbah Jumat. Ya. Sungguh sebutan Allah, menyebut nama Allah lebih besar. Ketika ditimbang, mana yang berat? Langsung nama Allah, kolbu yang menyebut nama Allah itu lebih berat. Beginilah. Ini bukan menyuruh maksiat Pak, bukan ya. Tapi siapa kita yang tidak bermaksiat? Hatta ustaz kalau maksiat kecil di sisi Allah besar. Benar Ustaz ya? Kami yang ngaji kitab ini, kalau maksiat di sisi Allah lebih besar. Tetap satu dipandangnya, tapi besar. Kalau orang awam, satu-satu aja. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah, betapa senangnya, betapa ridhonya Allah ketika dibuka kolbu ini, isinya nama Dia. Ada kawan saya kesel banget sama temannya, tapi satu kali temannya ini sakit, dijenguk, nggak sadar buka buku-buku dia, ternyata yang ditulis nama sahib dia, foto sahib dia. Langsung dia terharu. Itu baru makhluk. Oh, teman yang selama ini kita keselin, ternyata dia senang sama kita. Dia mengenang pertemanan dengan kita. Nah, itu sebenarnya sifat Allah yang sedikit diberikan kepada hamba. Ya. Jamaah subuh yang diberkahi Allah. Jadi tugas kita di dunia ini
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Ma'asmihi itu 17-nya. Ma'a bersama, ismihi namanya. Jadi Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya yadur disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang di bumi. Ya. Maka simpan nama Allah di kalbu. Mengkiaskan kepada orang yang baca Quran, hadis Bukhari, bahwa orang yang beriman baca Quran itu seperti buah-buahan yang baunya harum dan rasanya manis. Jadi kalau kita zikir jahar, kalbu orang beriman itu kan manis karena ada nama Allah. Lalu jika dia jaharkan zikirnya, berarti orang itu sedang menebar bau harum. Begitu juga disebutkan orang yang mukmin tapi tidak mengeraskan Qur'annya, tidak menjaharkan baca Qur'annya, dia buahnya manis tapi tidak harum. Tinggal pilih. Maka menu zikir saya ada 2, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang dikeraskan, ada zikir yang dilembutkan. Jadi mau zikir jahar, zikir lembut gak ada masalah. Tahu-tahu ada jamaah bertanya, Ustaz, Buya, iya, gitu nanyanya. Allah itu kan gak tuli, gak jauh. Kenapa ente zikir keras-keras? Jawabnya gimana, Pak? Allah gak jauh, Allah gak tuli. Bener ya? Bener nih kalimatnya. Jadi karena kalimatnya bener, datanya sahih, pertanyaannya menjebak. Tidak semua kaidah yang benar, tapi penerapan dan pertanyaannya benar. Nah, tapi biasanya orang-orang yang nggak kuat kaidahnya, ke bawah juga juga ya. Allah kan dekat. Ngapain pakai teriak-teriak segala? Imam kita kena tuh, zikir terkencang. Afdhal dzikri la ilaha illallah, kena dia. Gimana tuh? Allah tidak jauh, Allah tidak tuli. Yang jauh dari Allah siapa? Kita. Yang tuli dari kalam Allah siapa? Qalbu kita. Maka zikir jahar bukan untuk neriakin Allah. Zikir jahar itu untuk menegur qalbu yang jauh dari namanya.